Tasya. Selamat hari Minggu Kakak Eli. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik Luar Kak. biasa. Adik-adik kira-kira baik apa enggak nih? Coba kita tanya. Coba ya. 1, 2, 3. Hai adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Oh baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Kalau yang di sebelahnya Kak Tasya itu kira-kira lagi baik apa lagi marah apa lagi gimana coba? Kayaknya sih dulu. mukanya lagi seneng ya Kak. Kita coba tanya tanya. coba. Gimana Rambutnya kabarnya baru Abang? kayaknya, Kak. Betul, seneng dong Kak. Yeay, senang dia Kak. Puji Tanyain kenapa Tuhan. dia senang. Hari ini iya Bang. Kenapa tuh Bang lagi seneng banget tuh Bang? Bisa melayani Tuhan lagi Kak. Yeay. Coba yang di sini kemarin aku lihat dia mahasiswa baru kayaknya. Wah, Aku mau selamat tahu. Abang. Kamu baik apa enggak? Baik, Baiknya kayak apa? karena udah bisa balik lagi ke sekolah minggu. Yeay, Bang Daud udah lama soalnya nggak sekolah minggu dia balik. Kalau yang di sebelah sini kamu baik atau nggak baik? Atau lagi marah atau lagi kesel? Baik. Baiknya kayak apa? Masih bisa melayani. Amin. Kayaknya keren-keren ya. Luar biasa ya Kak. Berarti kita udah siap dong ya memuji Tuhan karena yang Benar. sana baik, sini Situ baik, baik. sini baik, kata siapa baik, Kak Kak Eli Eli juga, baik. adik-adik juga baik. Tapi sebelumnya yang mesti disiap-siapin apa? Sebelum kita mulai nih, kira-kira apa nih kata Tasya? 1, Yang pertama kayak kita di sini Kak, udah mandi. kata Tasya udah mandi, Pasti dong Kak, wangi dong Kak. pakai sabun. Iya dong. Oke, udah gosok gigi kamu? Oh, udah gosok gigi. Oke. Terus yang kedua, Berpakaian rapi dan baik. kayak kita ya. Iya. Tapi harus seragam nggak? nggak apa-apa, nggak usah. Oke. Yang ketiga, Siapkan Alkitab dan juga persembahannya. oke. Yang keempat, Sudah tidak ada lagi yang makan, nyemil. Sudah dipersiapkan ya sebelum ibadah supaya perutnya tidak Kerutuk karena kita lagi bunyi-bunyi. ibadah ya. Iya benar. Yang terakhir, Mengikuti ajakan Kak Eli dan Kak Tasya dan juga abang-abang pemusik di sini. kalau suruh berdiri, Berdiri, berdiri. Kalau suruh menari, pastinya menari dong. oke. Sekarang kita mau mulai ibadah kita, oke? Oke. Oke, Bang? Oke. Karena hari ini semua baik, kita mau angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Oke. Apa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita mau mulai ibadahnya. Kita mau bersama-sama berdoa dulu supaya ibadah kita diberkati sama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini karena Tuhan sudah menyertai kami dari mulai bangun tidur sampai kami ada boleh bersiap untuk ibadah. Tuhan, terima kasih buat kasih penyertaan Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua anak-anak sekolah minggu. Sekarang Tuhan, kami akan siap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, dengan tertib, supaya kami juga boleh mengerti apa nanti akan difirmankan oleh Amang Pendeta. Biarlah Tuhan kami boleh memuliakan Tuhan sepanjang hari ini.
seturut dengan kehendak Tuhan. Di atas segalanya, ampuni semua kesalahan yang sudah kami lakukan, mulai dari kami bangun tidur sampai kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak Tasya, kita mau lanjutkan pembacaan hukum Taurat dari minggu yang lalu itu 3. Sekarang kita yang ke 4. Kita mau pakai bahasa Indonesia dan bahasa Bataknya. sama Maksudnya. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian. Apa tuh? Satu hal yang kurindu. Nah, seperti nanti hukum Titah Taurat kita yang keempat. Kita akan rindu di rumahnya Tuhan selalu. Baik adik-adik, kita mau angkat pujian. Satu hal yang kurindu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oke, Kak Tasya yang bahasa Indonesia, Kak Eli bahasa Batak, lalu nanti Kak Tasya. Maksudnya. Nah, tapi kita bagi aja ya. Yang kelas kecil sampai kelas tengah pakai bahasa Indonesia sama Kak Tasya. Oke. Nanti yang kelas besar bahasa Batak sama Kak Eli. Suruh berdiri dulu baru kita baca bareng-bareng. Silakan Kak Tasya Oke adik-adik, mari kita berdiri yang kelas kecilnya sama kelas tengah. sama kelas tengahnya, Aha. benar banget. Kita bareng-bareng ya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7, itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Wah, panjang. Sekarang yang bahasa Batak yang kelas tengah sama kecil boleh duduk. Boleh duduk Boleh. kembali. Sekarang kelas besar mulai dari kelas Yudea sampai Yerusalem, kita mau sama-sama belajar bahasa Batak ya. 1, 2, 3. Patik pau paton, ingot hamu mapa badiahon ari minggui, dinaono mari madiulah hamu nasa siulaonmu. Alai yang guari papituhoni ari paradiani Jehovah de batam doi. Dan jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisini utani halak pe namange bati hutam.
Ai dinau no mari do ditopa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni do umbai nari pasu-pasu de bata Jehovah. Ari paradian nai jala di parbadiai. Oke, sekarang adik-adik kelas besar boleh duduk. Kak Tasya mau bacakan buat kita maksudnya. Oke, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Nah, kita udah tahu artinya, kita udah baca sama-sama. Sekarang kita mau mengaku iman percaya kita kepada Tuhan Allah, Yesus Kristus dan dan Roh Kudus. Roh Kudus. Sekarang kita bangkit berdiri semuanya, kelas kecil sampai kelas besar. Kita mau angkat satu pujian, mengikut Yesus, Keputusanku. keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back, not turning back. Sekali lagi, not turning back. Not turning back, not turning back. Baik, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, udah selesai nih. Yang harus kita lakukan apa nih sekarang nih? Lah selanjutnya. Mengulang ayat hafalan minggu lalu. Oke. Sekarang kata saya deh, mau yang kelas berapa? Aku ngikut deh. Aku kelas kecil dan kelas tengah deh, kakak kelas besarnya. Oke, kalau gitu ya. Aku kelas kecil dan kelas tengah ya? Ya. Oke, kelas tengah, kelas kecil. Kelas kecil dari mulai Kanaah sampai kelas Sionde. Sama-sama ya. Aku cinta firman Tuhan. Kelas tengah sekarang mulai dari Nazaret sampai kelas Yeriko. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Terima kasih. Oke, untuk kelas besarnya jangan mau kalah. Dari Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Oke, selesai. Kita mau lanjutkan dengan firman Tuhan. Kita mau diisi, tadi udah nyanyi, Iya benar. udah pengakuan, Sudah mengulang firman Tuhan ayat hafalan, ayat hafalan. tadi hukum Taurat juga udah. Hukum Taurat juga Sekarang sudah. kita mau firman Tuhan ya. Kita mau nyanyi hati yang gembira adalah Obat.
Adik-adik kami, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Baik? Puji Tuhan. Pada minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Mari semuanya buka Alkitabnya. Kita baca firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada lagu kita, lagu sekolah minggu, yang lagunya seperti ini. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Kemudian hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, lagu itu mau mengarahkan kita semua supaya semakin berhati-hati dengan tubuh kita ini. Tangan kita, mata kita, kaki kita, mulut kita, dan seluruh tubuh kita. Kita harus hati-hati menggunakannya. Supaya apa? Supaya ketika kita menggunakan seluruh anggota tubuh kita ini menjadi berkat bagi sesama kita. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga yang mau dikatakan firman Tuhan untuk kita hari ini. Dikatakan di ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun. Jangan ada perkataan kotor, tetapi perkataan yang baik. Adik-adik kami, mulut kita berfungsi untuk berbicara. Mulut kita berfungsi untuk mengucapkan kata-kata. Tetapi kadang-kadang mulut kita mengucapkan kata-kata yang salah. Kata-kata yang kotor. Ayo, siapa yang pernah dengan mulutnya mengucapkan kata-kata yang salah? Kata-kata yang kotor. Contohnya apa? Kata-kata yang salah, kata-kata yang kotor. Ayo. Contohnya, ketika dia berbicara, membuat hati kawan-kawannya atau orang tuanya menjadi sakit hati. Kata-kata yang kita ucapkan tidak menyenangkan
karena perkataan kita salah. Kadang-kadang juga ada anak suka melawan orang tuanya. Ketika dilarang, misalnya amang pendeta ini ya, ada anaknya namanya Lisian. Hei Lisian, jangan itu. Si Lisian menjawab seperti ini. Bapak tidak kawan. Bapak tidak sayang. Dia mengatakan sesuatu melawan orang tuanya. Ayo, siapa yang mau seperti itu? Siapa yang pernah seperti itu? Melawan kata-kata dari orang tuanya. Kita harus menjaga mulut kita supaya mengeluarkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang menyenangkan. Kata-kata yang membuat suasana hidup gembira, bersuka cita. Buatlah, wahai adik-adik kami, orang tuamu bersuka cita karena kata-katamu. Misalnya apa? Mak, saya mengasihimu. Mak, saya sayang sama mama. Saya sayang sama bapak. Saya sayang sama kakak. Itu adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang menyenangkan. Sehingga apa? Semua orang beroleh kasih karunia. Selanjutnya, adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, mari jauhkan dari dalam diri kita apa? Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah harus dibuang. Amang mau bertanya kepada adik-adik kami. Fitnah, jangan memfitnah, itu termasuk hukum Tuhan keberapa? Titah keberapa? Siapa yang tahu? Titah kelima. Oh bukan. Itu hormatilah ayah dan ibumu. Titah keenam. Bukan juga. Itu adalah jangan membunuh. Tetapi jangan memfitnah atau jangan mengucapkan kesaksian dusta tentang sesamamu. Itu adalah hukum Tuhan ke-9. Jangan sekali-sekali mengeluarkan kata-kata fitnahan kepada sesamamu. Misalnya, kamu yang melakukan kesalahan, tetapi kamu berbohong. Kamu alihkan kesalahanmu kepada kakakmu, kepada adikmu, kepada orang lain. Bukan saya, dia. Tahu-taunya dia sendiri yang berbuat salah. Dia melanggar hukum Tuhan ke-9. Jangan mengucapkan kesaksian dusta atau jangan memfitnah. Kemarahan, siapa yang suka marah-marah? Suka marah-marah. Siapapun dimarahinya. Padahal dia masih anak-anak, anak kecil. Bapaknya dimarahinya. Mamanya dimarahinya. Opungnya dimarahinya. Kakaknya dimarahinya. Jauhkanlah kemarahan, kegeraman, emosi. Jangan suka marah-marah. Terakhir, anak-anak kami atau adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah seorang terhadap yang lain. Bagaimana ramah itu? Ramah misalnya, kalau pergi ke rumah opungnya atau ke rumah tulangnya, di depan pintu, shalom, horas. Atau ketemu juga sama opungnya, horas opung. Kan seperti itu. Horas tulang, horas nan tulang. Jangan langsung masuk ke rumah tidak ada kata yang keluar mengucapkan keramahan kita.
masuk begitu saja. Tetapi kalau kita berjumpa orang lain, kita harus ramah. Teman-teman kita sekolah minggu, kita jumpa, Shalom, Horas, apa kabar? Kan seperti itu. Berjumpa dengan opungnya atau bertelepon dengan opungnya di kampung, Horas opung, harus seperti itu. Apa kabar opung? Itu tandanya anak yang ramah. Firman Tuhan juga menginginkan anak-anak Tuhan, adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, supaya hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jika ada orang yang berbuat salah kepadamu dan meminta maaf, ampunilah mereka. Maafkanlah mereka. Karena apa? Kesalahan kita juga telah dimaafkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kasih dan Maha Baik kepada kita. Kiranya kita dalam keadaan sehat. Di awal tadi saya mengatakan hati-hati dengan mulut. Tetapi karena ini masa pandemi ini, COVID, bagaimana kita hati-hati dengan mulut? Ada satu lagi. Kita harus pakai masker. Kita harus pakai masker supaya apa? Virus tidak masuk melalui mulut kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami telah mendengarkan firman Tuhan bersama anak-anak Tuhan yang beribadah di rumahnya masing-masing saat ini. Engkau telah membimbing kami, mengajarkan kami, supaya kami hati-hati untuk melakukan apa yang hendak kami lakukan dengan seluruh anggota tubuh kami, dengan mulut kami, tangan kami, kaki kami, dan anggota tubuh yang lainnya, supaya kami menjadi berkat, kesukaan setiap orang. Ya Tuhan, ajarlah anak-anak Tuhan ini menjadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang ramah, dan juga anak yang mau mengampuni kesalahan sesamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami saat ini. Di saat jemaat Tuhan dalam keadaan gelisah gamang karena pandemi virus COVID-19 belum selesai dan malah makin meningkat akhir-akhir ini. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, jagailah kami bersama dengan anak-anak Tuhan ini, bersama dengan orang tuanya, bersama seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Engkau menjagai kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, secara khusus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami tak lupa mendoakan jika pada saat ini ada saudara-saudara kami maupun anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kasihanilah kehidupan kami, kasihanilah kehidupan setiap orang tua, anak-anak sekolah minggu, jemaat Tuhan. Berikanlah apa yang mereka perlukan, kebutuhan mereka. Biar mereka dalam sukacita tetap memandang Tuhan, bahwa Tuhan penuh kasih dan memuji dan memuliakan nama Tuhan setiap saat. Ya Tuhan Allah Bapa kami tak lupa dari kesalahan dosa, pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Kak Tasya, kita udah dengar firman Tuhan tadi yang bawain Amang Pendeta Lister Tambun. Sekarang kita mau kasih
Ayat hafalan Ayat minggu hafalan depan. Minggu depan. Karena tadi kita udah, sekarang kita gantian dong, yang main gitar, yang main piano. Oh, yang main- abang-abang pemusik. Oke. Oke. Bang Daud maunya kelas kecil, Bang Runggu maunya kelas tengah. Berarti Abang Inan Sisanya kelas kelas besarnya. besar. Oke, kita mulai dari kelas besar dulu aja deh. Kelas kecil dulu, kelas besar dulu aja kita mulai. Kak Tasya dulu. Oke, kelas besarnya Bang Inan. Kelas besar itu ayat hafalannya dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke. Sekarang kelas tengah Bang Runggu, nanti kelas kecilnya Bang Daud. Ya, untuk kelas tengah ayat hafal minggu depan dari Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Oke, kelas kecilnya. Ayat hafalan untuk kelas kecil itu, aku bisa lakukan kebaikan. Oke, sudah selesai Kak. Sekarang kita mau lanjut nih. Karena kita kan punya aktivitas setiap 2 minggu sekali ya. Iya benar Minggu lalu banget. kan udah nggak, sekarang. Ada aktivitas nih. Oke, Bang Daniel Gurni akan membawakan aktivitas buat kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Adik-adik, hari ini Bang Daniel Gurning akan memberitahukan aktivitas kita pada hari ini. Nah, aktivitasnya itu untuk kelas kecil itu mewarnai, diambil dari hukum Taurat kita pada minggu ini yang keempat. Ini untuk kelas kecil. Lalu untuk kelas tengah itu menemukan kata-kata yang ada di sini. Itu diambil dari isi dari hukum Taurat yang keempat. Terus kalau sudah adik-adik ketemu kata-kata yang di atas, tulis di bawah ini. Kelas tengah itu sampai 10, 1 sampai 10, tulis nama dan marga dan juga kelasnya masing-masing. Lalu untuk kelas besar sama aktivitasnya, tapi temukan kata-katanya itu dari firman Tuhan hari ini, diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Nah, untuk kelas besar itu cari kata-katanya 1 sampai 15 yang ada di atas ini. Nah, kalau sudah selesai membuat aktivitasnya, jangan lupa kirim ke kelas grupnya masing-masing dan diberikan nama dan juga marga dan tanggal untuk aktivitasnya pada minggu ini. Jangan lupa kirim ya adik-adik, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita, pastinya udah disiapkan ya di awal. Nah, nanti kirimnya boleh di Rekening gereja ya. rekening yang ada di gereja. bawah. Iya benar banget. Kita mau menyanyikan lagu Go Kelas Niroha Doa. Oke. Ayo Bang. Go Kelas Niroha Doa Dingo Lukon Dingo Lukon Dingo Lukon Go Kelas Niroha Doa Dingo Lukon Totong dirohakon mau liate Go Kelas Niroha maringan holong mi Tuhan dia mau liate Go Kelas Niroha maringan holong mi Tuhan dia marda meja lasona dongo luko dirohakon marda meja lasona dongo luko tatong dirohakon mau liate Go Kelas Niroha maringan holong mi Tuhan dia mau liate Go Kelas Niroha maringan holong mi Tuhan dia.
Baik Kak Tasya, Bang Daniel Gurning, lalu Abang Pemusik, kita mau selesaikan ibadah kita. Tapi sebelumnya ada satu pengumuman nih buat adik-adik. Pengumumannya adalah, kan kita sudah naik kelas ya semua ya. Oh, sudah naik kelas di sekolahnya, tapi di sekolah minggu belum nih Kak Tasya. Nah, kita akan melakukan kenaikan kelas sama kelulusan inaugurasi tanggal 25 Juli. Jadi 2 minggu lagi ya. Nah, adik-adik siap-siap nanti dengerin siapa sih guru sekolah minggunya di kelasku gitu. Lalu aku naik kelas berapa? Misalnya nih Kak, kalau dia Nazaret berarti naiknya ke kelas Bethlehem. Kalau dia dari Yerusalem berarti dia kemana Bang? Ke remaja. Ke remaja, Iya. betul, inaugurasi ya. Nah kayak gitu, jadi tanggal 25 Juli jangan lupa kita akan naik-naikan kelas. Jadi sekarang masih terus sekolah minggu, nanti Agustus baru kita di kelas yang Baru. gitu pengumumannya. Ingat ya adik-adik ya. Kata saya lanjutkan. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita tutup ibadah kita akan selalu mengingatkan apa tuh Bang? Pertama, makan dan minum yang benar. Kedua, istirahat yang cukup. Jangan banyak main game. Kenapa kalau banyak main game? Nanti bisa sakit adik-adik. Oke. Matanya dan segala macamnya. Oke. Terus Tiga. nurut sama papa dan mama. Selalu setia baca Alkitabmu dan berdoa. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri dengan ambil sikap doa yang baik. Kita bernyanyi bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Aku ikhlas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi ya, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ya, adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Terpujilah Tuhan kita. Kami dari semua pendeta dan juga semua majelis gereja kita mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat, Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Aku ikhlas turut kehendak